warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istighfaqi nu'udil kamal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minadh dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhi khalasat anhumul a'mal wa safat minhumul ahwal amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, hadirin sekalian, jamaah pengajian malam Rabu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali lanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan maqalah yang ke-199. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kama la yuhibbul 'amala al-mushtaraka kadzalika la yuhibbul qalba al-mushtaraka. Al-'amalul mushtaraku la yaqbaluhu wal qalbul mushtaraku la yuqbilu 'alaihi. Kama la yuhibbul 'amala, sebagaimana dia Allah tidak mencintai al-'amala akan amal atau perbuatan al-mushtaraka yang disekutukan, yang dicampur-campurkan. Kadzalika, seperti itulah la yuhibbu, tidak suka Allah al-qalbal mushtaraka akan hati yang tercampur, hati yang disekutukan. Al-amalul mushtaraku, perbuatan yang dicampurkan atau yang disekutukan, la yaqbaluhu, itu tidak menerima dia Allahu akan amal mushtarak, Allah tidak akan menerimanya. Wal qalbul mushtaraku, dan hati yang disekutukan, hati yang dicampuri selain Allah itu la yuqbilu, tidak akan menghadap dia Allah alaihi kepada hati itu. Sebagaimana Allah tidak suka terhadap perbuatan yang sudah tercampur dengan keinginan dilihat selain Allah, maka Allah juga tidak suka kepada hati yang sudah tercampur, yang sudah tercemar. Amal yang sudah tercampur dengan keinginan dilihat orang itu tidak akan diterima oleh Allah. Demikian juga hati yang sudah tercemar dengan keinginan atau dengan sesuatu selain Allah di dalamnya, maka Allah tidak akan menghadap kepada hati itu. Maksudnya yuqbilu alaihi di sini Allah bertajalli. Sebagaimana kita tahu saudara, ada 3 proses yang kita kenal dalam ilmu akhlak atau tasawuf ini. Ada yang disebut sebagai takhalli. Takhalli itu membersihkan hati dari sifat-sifat buruk, dari riya, hasud, dengki, permusuhan, protes, ya protestan kalau kata Abah, ya itu dihilangkan dari hati. Ini namanya proses takhalli. Kemudian selain itu juga ditambah dengan tahalli. Hilyah itu perhiasan, tahalli itu berhias. Berhias dengan perbuatan hati yang baik, sabar, ikhlas, ridho, tawakal, zuhud, taubat. Itu semuanya hilyah atau perhiasan-perhiasan hati. Kalau sudah bisa takhalli, sudah bisa tahalli, maka nanti ada tajalli. Tajalli di sini bukan Allah terus bertempat di hati, bukan. Nanti kalau Allah bertempat di hati, tahu-tahu la ilaha illa ana. Ya tapi itu syatohat, itu adalah racawan-racawan atau ya ekstase atau mabuknya orang-orang yang mencintai Allah, maka bisa muncul syatohat itu. Di sini bukan berarti Allah masuk ke dalam tubuh manusia, manunggaling kaula Gusti. Oh ya, manunggaling kaula Gusti bukan, tapi tajalli di sini cahaya Allah datang ke dalam hati seseorang, ke dalam hati kita yang sudah sampai pada tahap itu.
Tajalli ini cahaya dan juga waridat. Waridat itu pengetahuan dari Allah. Jadi tiba-tiba aja diberikan isyarah atau diberikan petunjuk, besok jalan ke arah barat, nanti di sana ada yang akan kamu temui guru, tahu-tahu ada yang begitu-begitu. Itu namanya waridat. Dan waridat itu bisa sampai kalau hatinya bersih dari selain Allah, memenangkan Allah dan mengalahkan yang lainnya. Tapi kalau hatinya penuh dengan selain Allah, ya ada token listrik, kontrakan, tagihan-tagihan, semuanya proyek yang belum selesai, isi hati atau pikiran batin itu semua isinya, belum lagi PPG tugas semuanya, isinya itu semuanya udah keduluan keisi sama selain Allah, maka sulit masuk tajallinya Allah, sulit masuk. Maka di sini Allah la yuqbilu alaihi, maksudnya Allah tidak menghadapnya, artinya di sini nur Allah dan tajallinya Allah tidak akan sampai ke dalam hati itu. Sebagaimana Allah tidak suka perbuatan yang ditunjukkan kepada selain Allah atau riya, istilahnya pamer, maka Allah juga tidak suka pada hati yang sudah tercampur dengan kecintaan selain Allah. Karena cinta itu tempatnya di hati, saudara. Dari mana datangnya lintah? Cakep dong ah. Serius-serius amat sih. Lagi Banten, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kan hati tempatnya cinta itu. Nah, kalau dalam hati ada cinta, tapi cinta selain Allah, ini yang namanya hati mustarak, qalbul mustarak ini. Allah tidak suka pada hati yang sudah tercampur dengan cinta selain Allah. Al-amalul mushtaraku, perbuatan yang disekutukan, yang dicampur dengan keinginan dilihat orang. Huwal musyawwabu, adalah perbuatan yang dicampur birriyai, dengan riya, pengen dilihat, ro'ayaro, ru'yatan itu artinya melihat, birriya dengan dilihat orang, wa tasannu'i, dan pura-pura, tasannu, pura-pura. Wal qalbul mushtaraku, dan bermula hati yang sudah tercampur, huwallazi fihi mahabbatu ghairillah, yaitu hati alladzi fihi, yang di dalam hati itu mahabbatu ghairillah, ada cinta selain Allah Ta'ala. Wasukunu ilaihi, dan juga anteng nyaman kepada ghairillah, pada selain Allah. Nyaman kok anteng sama kerjaan, nyaman kok anteng sama gaji. Ya gaji mah kudu diusir dengan diet namanya, gaji yang gemuk-gemuk maksudnya, gaji. Wal i'timadu, dan bersandar alaihi, kepada ghairillah. Fal amalul mushtaraku, maka perbuatan yang sudah disekutukan, yang sudah tercampur, itu mu'tallun, cacat. Mu'tallun itu ya punya, ada illatnya. Mu'tallun itu cacat. Fi'il mu'tal kan fi'il yang ada illatnya, fi'il yang cacat maksudnya. Amal perbuatan yang sudah tercampur itu mu'tallun, cacat. Binadhari sahibihi, sebab memandangnya pemilik amal, ilan nasi, kepada manusia. Wal qalbul mushtaraku, dan bermula hati yang tercampur itu mu'tallun, juga cacat. Binadhari sahibihi, sebab memandangnya si pemilik hati, ila nafsihi, kepada dirinya, dirinya sahibi, atau dirinya ya sahibil qalb, dirinya si pemilik hati. Fal amalul mushtaraku, maka perbuatan yang sudah tercampur, la yuhibbuhu, itu tidak menyukai siapa Allahu akan amal mushtarak. Wala yuqbiluhu, wala yaqbaluhu, dan tidak akan menerima siapa Allahu akan amal mushtarak. Wala yuthibu alaihi, dan tidak membalas, tidak memberikan balasan siapa Allah alaihi, atas amal mushtarak. Li faqdil ikhlasi, karena tidak adanya keikhlasan, minhu, dari amal mushtarak. Wal qalbul mushtaraku, dan bermula hati yang tercampur, la yuhibbuhu, itu tidak suka siapa Allah akannya, akan qalbul mushtarak. Wala yuqbilu, dan tidak akan menghadap, tidak akan datang siapa Allah alaihi, atas qalbul mushtarak. Wala yarda, dan tidak ridha siapa Allah anhu, kepada qalbul mushtarak, li adami wujudi sidqi, karena tidak adanya kejujuran, fihi, dalam hati. Katanya cinta Allah, tapi hatinya isinya ya kemasyhuran, isinya
ATM isinya, yang penting mah saldo sih, bukan ATM-nya. Kan ada banking sekarang mah, masih ada ATM, isinya itu semuanya. Jadi udah tercampur. Faman sahhaha a'malahu bil ikhlasi, maka barang siapa yang membenarkan, memperbaiki amalahu akan perbuatan-perbuatannya bil ikhlasi dan ikhlas, wa ahwalahu, ini atofnya pada amal, wa ahwalahu, dan memperbaiki akan ahwalnya bisidqi dengan kejujuran, karena maka ada orang itu mahbuban, dicintai, lillahi, atau mahbuban, kekasih, lillahi, milik Allah Ta'ala, wa muthaban mardiyan, muthaban yang diberikan ganjaran atau balasan, mardiyan anhu yang diridhoi, wa illa fala, itu wa illa fala ya, bukan wal afla. Itu kalau dulu wal afla kan begitu, wal afla. Kadang bukan bahasa Arabnya Ustaz, kadang ininya artinya ya, wal bidoti, dan anduk, endok, tulisannya sama, anduk sama endok kan. Jadi sih salah baca maknanya, ini salah baca ininya, salah baca Arabnya. Wal afla, apa afla ya, wa illa fala, itu wa illa fala, wa illa jika tidak, maksudnya wa illa jika dia tidak mau memperbaiki amal dan ahwalnya, fala, maka tidak akan menjadi kekasih Allah. Ini ada dua, ada perbuatan dan ada hati. Perbuatan ini rawan dengan riya dan tasannuh, rawan dengan riya dan kepura-puraan. Pura-pura sholat. Kenapa pura-pura sholat? Soalnya ada yang ngawasin dia. Pura-pura puasa, dia lemes-lemesin, padahal baru bangun tidur masih lemes aja. Itu pura-pura, karena sudah tercampur dengan keinginan dipandang oleh orang lain, manusia. Dia sudah tercampur amalnya dengan riya, amalnya ini sudah tercampur dengan keinginan dilihat sama orang. Satu amal. Yang kedua hati. Hati ini juga tidak boleh ada campuran cinta yang melebihi cinta kepada Allah. Bisa dipahami kenapa saya sebut melebihi di sini. Ini bukan berarti nggak boleh cinta sama bini, nggak berarti nggak boleh cinta sama anak, nggak. Asal jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya lebih berat, cintanya itu lebih tinggi kepada Allah. Jadi cinta kepada istri, kepada anak ya biasa-biasa aja, tapi cinta. Ya kalau nggak cinta, istri digondol orang diem aja, anak ditapukin sama orang terus kita diem aja, nggak cinta kan berarti. Tetap boleh, cuma jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Jangan sampai mengalahkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dan ini bisa dipahami selain dari ayat tadi, dari syarih penjelasannya beliau Syekh Ibnu Abbad menyebutkan hati yang sudah tercemar itu hati yang di dalamnya ada cinta kepada selain Allah dan juga merasa nyaman dengan itu, bahkan iktimat atau bergantung kepada itu, bergantung kepada ya pekerjaan, bergantung kepada jaminan dari perusahaan, bergantung kepada bos, bergantung kepada anak, bergantung kepada karir, banyak, dan dia merasa nyaman. Artinya merasa nyaman di sini kalau bisa dikatakan bukan mengalahkan Allah, bukan. Seri aja nggak boleh. Tahu seri ya? Jadi sejajar 50-50 aja nggak boleh. Cinta selain Allah 50%, Allah yang 50% nggak boleh. Harus Allah lebih dicintai dibanding selain Allah. Kalau Allah, kadar kecintaan kita kepada Allah ini kalah dengan kadar kecintaan kepada selain Allah, maka itu namanya qalbal musytarak. Kalau sudah jadi qalbal musytarak, hati yang tercemar, maka Allah tidak akan menghadap kepada hati itu, maksudnya tidak akan menerima tajalli, tidak akan menerima waridat atau pengetahuan dari Allah, nggak akan menerima, dan jadinya nggak peka. Kalau nggak peka, terima nasihat juga susah. Udah dibilangin, udah dengar juga dari
gurunya atau dari teman-temannya, jangan bang, jangan lewat sana, kayaknya nggak bagus tuh, tetap dia jalan juga, ya akhirnya kena juga balanya, kena juga akibatnya. Itu karena hatinya sudah tercemar, tidak ada cahaya yang datang, nasihat juga susah masuk. Ini yang namanya qalbal musytarak. Allah tidak akan menghadap kepadanya, itu maksudnya tidak akan Allah berikan petunjuk di situ. Cacat. Jadi hati bisa cacat, perbuatan juga cacat, bisa cacat juga saudara. Kalau perbuatan Allah tidak akan menerima karena riya tadi dan kepura-puraan. Kalau hati Allah tidak akan menghadap ke sana dengan tajallinya karena memang sudah ada yang lain. Kita mau nggak diduain? Gak mau. Sama, Allah juga tidak mau ada yang melebihi cintanya dalam hati seorang hamba. Gak boleh ada yang melebihi cinta pada Allah dalam hatinya. Amal rentan dengan riya, kalau hati rentan dengan cinta kepada selain Allah. Nah, saudara sekalian, di sini ada cara-caranya. Cara-caranya adalah dengan ikhlas. Kalau kita mau hati kita, kalau kita mau perbuatan kita amal, zamannya akmal. Kalau kita mau perbuatan-perbuatan lahiriah kita ini diterima oleh Allah, yakbaluhu, maka harus ikhlas. Jangan sekali-kali kita ibadah atau berbuat tapi karena pamer. Jangan sekali-kali kita berbuat itu karena pura-pura. Pura-pura. Nama pura-pura? Ya buat demi kepentingan konten supaya banyak yang like gitu ya. Atau kan ada itunya ya, kalau di media sosial ada ratingnya, ada bintangnya berapa kali gitu ya. Nah, supaya itu berarti sudah tercampur, sudah tidak ikhlas di situ. Sudah tidak murni. Ikhlas itu artinya sudah memurnikan. Nah, itu tidak murni. Kalau kita mau amal kita diterima, maka hendaknya wujudkan ikhlas dalam amal. Sebaliknya, kalau nggak ikhlas, nggak bakal diterima amal kita. Orang-orang yang nggak ikhlas, yang ngajinya, belajarnya, ibadahnya, itu pengen dilihat orang, nanti di hari kiamat, begitu tahu catatan amalnya kosong, orang nggak diterima, la yuthabu alaihi, tadi nggak diberikan balasan sama Allah, nggak diberikan ganjaran. Kelihatannya dia udah yakin banget, tapi ternyata catatannya kosong. Nanti di akhirat orang-orang yang riya ini, catatannya kosong. Dia tanya pada malaikat, malaikat ini gimana catatan kok bisa ke delete gini, kenapa bisa ke hapus begini, kenapa ini? Ini kata Allah, kamu beramal, kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya sholat, puasa, ngaji, kamu pengen dilihat sama si fulan, minta sama fulan pahalanya, minta sama orang itu pahalanya, karena Allah maha tahu dan kau memperlihatkan itu bukan untuk Allah tapi untuk si fulan, minta sama fulan. Itu orang yang riya atau orang yang pura-pura tasannuh. Ini perbuatan yang sudah tercemar karena riya atau kepura-puraan. Yang kedua, ada selain perbuatan hati. Hati di sini istilah yang digunakan oleh syari di sini ahwal. Kalau perbuatan akmal itu perbuatan lahiriah. Kita sholat, kemudian ngerogoh kantong, ngasih uang sedekah ke bocah misalnya, ini namanya akmal. Atau kita ngumrohin orang tua, atau kita bayarin apapun itu, bayarin anak yatim buat ininya, buat biaya sekolahnya, itu namanya akmal, rentan riya. Makanya harus hati-hati. Bukan berarti harus berhenti ngamal, bukan ya. Jadi jangan terus semua salah Ustaz. Jangan. Di sini tuh yang disuruh bukan berhenti amal, bukan. Tapi kan kita sering dengar luruskan niat. Jadi bukan berhenti ngamal ya, bukan, tapi niatnya diluruskan. Ngamal mah terus aja. Akmal ini terus aja. Ya memberikan santunan, puasa, sholat tahajud, ngedres Quran. Jangan berhenti. Jangan terus gara-gara ini saya takut dilihat orang terus berhenti amal, enggak. Yang diberhenti itu bukan amalnya, yang diberhenti itu riyanya. Supaya kita
bersih dari riya. Jadi jangan salah kaprah. Setan malah demen tuh begitu jadinya. Udah bagus tuh, daripada semua salah mendingan gak usah baca Quran, jangan dah, teriak lagi. Setan tuh yang begitu. Udah mendingan gak usah puasa-puasa dah, ntar dikira riya, lu kan orangnya ikhlas. Berhenti akhirnya. Enggak, agama enggak nyuruh berhenti amal. Agama nyuruh luruskan amal kita supaya amal kita lillah, bukan li ghairillah. Ini amal, zamannya amal. Satu lagi ada hal, zamannya ahwal. Penjelasan dari syarih di sini. Ahwal, kalau amal itu perbuatan badan atau lahiriah. Kalau ahwal ini perbuatan hati. Perbuatan hati. Ini kaitannya dengan hati yang tercemar tadi. Hati yang tercemar ini ahwalnya harus dijaga. Jangan sampai ahwal atau keadaan hati itu tercemar karena cinta kepada selain Allah melebihi cinta kepada Allah. Hati yang sudah tercemar ini harus dibersihkan. Kalau amal cara membersihkannya adalah dengan ikhlas. Kalau hati cara membersihkannya adalah dengan bisidqi, dengan jujur aja. Sidqun itu artinya jujur, saudara. Kita berani nggak jujuran sama Allah? Jujur itu, jadi jangan pura-pura. Ya Allah, pura-pura misalnya begini. Ada orang pura-pura, ya Allah cuma Engkau yang aku cintai. Istriku habis, gak apa-apa Engkau ambil. Padahal dalam hatinya masih ada cinta. Itu namanya nggak jujur. Ya Allah, hanya Engkau, kalau tidak ada Engkau aku pura-pura. Apalagi depan kamera lagi begitu, pura-pura. Padahal hatinya masih lebih cinta selain Allah. Yang dimaksud dengan sidqun di sini, yang menyelamatkan hati dari tercemar supaya tidak cinta kepada selain Allah melebihi cinta kepada Allah. Ini jujur aja. Kalau kita belum bisa, kalau kita benar-benar masih bersandar kepada selain Allah, jujur aja. Bangun malam, ya Allah, dalam hatiku memang ada kecintaan kepada selainmu, dan cuma Engkau yang bisa membenahi, cuma Engkau yang bisa memperbaiki keadaan hatiku ini. Ya Allah, hapuskanlah hatiku dari cinta kepada selain Engkau. Ya Allah, hapuskanlah hatiku dari cinta yang merusak. Itu jujur. Maksudnya kita benar-benar jujur kepada Allah bahwa kita saat itu belum bisa. Jujur, ya Allah, saya masih butuh dan hati saya masih penuh dengan kebutuhan dunia. Saya ngadu kepada Engkau yang bisa membersihkan hatiku. Ya Allah, masih banyak dalam hatiku ada kontrakan, dalam hatiku ada PLPG apa namanya, ada P3K, dalam hatiku ada macam-macam. Ya Allah, jujur masih ada. Ya Allah, ada sertif, masih ada hatiku. Ya Allah, benar-benar belum bisa bersih. Engkau yang tahu. Itu yang namanya sidq, yang namanya kejujuran. Nah, kita bisa membersihkan hati supaya hati tidak tercemar dengan kejujuran ini. Jadi kejujuran ini yang menolong hati kita supaya tidak tercemar. Ikhlas yang menolong amal kita supaya tidak tercemar. Nah, anwarun udinalaha fil wusul wa anwarun udinalaha fil dukhul. Anwarun bermula beberapa cahaya, atau bisa juga ini bermula beberapa cahaya. Udina atau hadhihi anwarun, itu aja. Ini adalah cahaya-cahaya udina yang diizinkan. Apalaha anwar, diizinkan cahaya itu fil wusuli, untuk sampai. Wa anwarun, dan ada cahaya-cahaya udina laha fid dukhul, yang diizinkan apalaha anwar fid dukhuli, untuk masuk. Ada cahaya-cahaya yang diizinkan untuk sekedar sampai. Ada cahaya-cahaya yang diizinkan untuk masuk. Ada santri-santri yang diizinkan hanya sekedar sampai pelataran, tapi ada santri-santri yang diizinkan sampai masuk ke kamarnya kiai. Jadi ada wusul, ada dukhul. Kira-kira lebih
Mantap, atau lebih keren yang wusul apa duhul saudara? Duhul. Duhul. Tapi duhul yang ini ya, konteks ini ya. Ah. Duhul konteks yang ini. Ada cahaya yang hanya sekedar sampai ke dalam hati. Tapi ada cahaya yang bisa sampai masuk ke dalam hati. Jadi masuk, benar-benar masuk. Bukan cuma ada di pelataran hati saja, tapi dia benar-benar masuk. Ini namanya duhul, masuk ke relung hati. Kan istilahnya relung ya, relung hati atau palung hati. Itu bahasa-bahasa seperti itu. Jadi memang hati itu ada tingkatannya. Yang paling permukaan, yang paling luar sekali itu namanya fuad. Ya, kemudian ada beberapa yang lebih dalam lagi, itu ada yang disebut dengan sir. Dan seterusnya, itu lapisan-lapisan hati itu. Ada yang hanya sekedar sampai saja, tapi ada cahaya-cahaya yang diizinkan untuk masuk, benar-benar masuk dan menancap dalam hati. Al-anwarul waridatu alal qulub, cahaya-cahaya yang sampai kepada hati, min khazainil ghuyub, dari rahasia, dari perbendaharaan rahasia atau perbendaharaan yang gaib, yang tidak disaksikan. Gaib itu lawannya syahadah. Cahaya-cahaya yang sampai kepada hati dari perbendaharaan rahasia Allah itu tanqasimu ila qismaini, terbagi dia cahaya kepada dua bagian. Anwarun, boleh juga anwarin, cahaya-cahaya udinalaha yang diizinkan fil usuli untuk sampai ila zahiril qalbi, kepada permukaan hati atau kepada zahirnya hati, punggungnya hati. Faqattu saja. Wanwarun, dan cahaya-cahaya udinalaha yang diizinkan apalah anwar fid dukhuli untuk sampai ila samimil qalbi, kepada relung hati. Itu relung artinya. Waswaidaihi, dan juga suwaida itu, jadi kalau begini udah jurang begini saudara, atau kalau di laut itu namanya palung. Jadi dia udah lembah dan di dalamnya ada lagi, namanya palung. Itu suwaida. Waswaidaihi, relung hati dan juga palung jiwa. Ya elah, keren banget bahasanya. Waswaidaihi, dan dalam palung jiwa. Fal anwarul wasilatu, adapun cahaya-cahaya yang sampai ila zahiril qalbi, kepada permukaan hati itu, yusyahidul abdu, yusyahidu al abdu, menyaksikan siapa hamba, ma'aha, bersama cahaya itu, hamba menyaksikan nafsahu, akan dirinya, wa rabbahu, dan hatinya, wa dunyahu, dan dunianya, wa akhiratahu, dan akhiratnya. Fayakunu tarotan, maka ada si hamba tarotan, sekali waktu, ma'a nafsihi, bersama dirinya, wa tarotan, dan sekali waktu, ma'a rabbihi, bersama Tuhannya, wa tauran, dan sempatan lain, yas'a, berusaha si hamba, fil amali, dalam perbuatan, di akhirati, untuk akhiratnya. Tapi wa tauran, dan juga kadangkala ya'malu, melakukan perbuatan si hamba, fi umuri dunyahu, dalam urusan dunianya. Itu cahaya yang sekedar sampai. Tetapi wal anwarud dakhilatu, adapun cahaya-cahaya yang sampai ila samimil qalbi, kepada relung hati, waswaidaihi, dan palungnya, palung hati, la yadharu fiha, tidaklah muncul, fiha, di dalam suwaida, fiha, di dalam anwar, tidaklah muncul dalam cahaya itu, illa wujudullahi, kecuali wujudnya Allah azza wa jalla. Falidzalika, maka karena itu, la yuhibbu, tidaklah suka, tidaklah cinta seseorang yang sudah sampai tahap ini, tidaklah cinta siwahu, kecuali kepada Allah, wala ya'budu illa iyyahu, dan tidaklah menyembah si hamba illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan amal juga membersihkan hati dari kecintaan kepada selain Allah. Dan cahaya-cahaya agama Allah, cahaya-cahaya agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bisa masuk ke dalam hati kita. Cuma yang masuk ini, atau bisa terkirim, atau bisa tiba, sampailah,
Cahaya-cahaya agama Allah ini bisa sampai kepada hati kita. Nah, sampai ini ada dua. Ada yang sampainya hanya sekedar di pelataran, namanya wusul, dia sampai atau tiba di pelataran saja. Ada yang sampainya dia benar-benar masuk. Kalau cahaya itu hanya sekedar sampai pada permukaan hati saja, maka sekali waktu orang ini memikirkan dunia, tapi sekali waktu bikin akhirat juga. Jadi kalau lagi soleh, kalau lagi cakep, ibadahnya cakep, lagi kumat aja dia, kumat mikirin dunia lagi. Begitu juga sekali waktu dia memikirkan Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kumat juga, kadang-kadang dia ingat dirinya sendiri, ya gua ya, cuma gua yang bisa begini misalnya. Ya Allah, nasib yang disebut bukan Allah, ya nasib ngapa gue jadi nasib ya, keturunan begini amat ya, tuh yang disebut dirinya. Orang yang cahaya-cahaya itu hanya sampai pada permukaan hati, maka memikirkan 4 hal ini. Memikirkan Allah, kadang mikirin diri atau nafsunya, atau memikirkan akhirat, kadang mikirin dunianya. Ini kalau cahayanya hanya sampai ke hati, ke pelataran hati, atau hanya sekedar sampai saja. Tapi udah cakep tuh, udah cakep, orang udah ada cahayanya, remang-remang cuma ya, walaupun remang-remang tetap ada cahayanya, dibanding yang sama sekali nggak ingat Allah. Pokoknya nafsu atau diri aja ingatnya, dibanding yang sama sekali nggak ingat akhirat. Tapi ini udah sampai kepada permukaan hati. Nah, jenis yang kedua, ada cahaya-cahaya yang sampai kepada relung hati, sampai kepada palung hati, benar-benar dalam, menancap di sana. Yang sudah sampai pada tahap ini, cahaya sudah sampai pada relung hati, maka tidak akan tampak atau tidak akan wujud dalam hati itu kecuali Allah saja. Ini yang disebut dengan tajalli. Yang disebut dengan tajalli atau bersemayamnya Allah dalam hati orang-orang mukmin. Mukmin, saudara. Kalau yang tadi apa? Muslim, hanya sekedar Islam aja. Islam, syahadat bang, syahadat. Orang pengen akad, nggak syahadat, nggak sah. Dia syahadat akhirnya. Puasa bang, puasa, nggak, malas. Tapi abang yakin puasa itu wajib? Yakin saya, masih yakin dia. Dia nggak mengingkari kewajiban puasa, yakin. Islam tuh masih, walaupun nggak puasa, tetap Islam. Cuma cahayanya tadi sampai permukaan. Kalau lagi kumat begitu, ya dia jadinya bukan umat Islam, tapi Islam kumat. Jadinya bukan umat Islam, tapi Islam kumat. Itu karena nggak mau puasa, tapi dia tidak ingkar kepada kewajiban, cuma nggak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Islam, Muslim, permukaan hati. Tapi kalau sudah sampai cahaya itu sudah masuk sampai ke relung hati, sudah masuk sampai ke palung hati, maka jadinya mukmin. Ini yang Rasulullah sebutkan, tidak ada satupun yang mampu, hanya satu yang mampu menerima kehadiran Allah, yaitu qalbul mukmin, hatinya orang mukmin menerima kehadiran Allah. Nah, saudara, kalau udah masuk blek, kehadiran Allah udah bertajalli, yang lainnya udah kalah. Yang lainnya pasti sudah musnah atau sudah fana, binasa. Kalau sudah Allah datang, maka yang lainnya pasti hilang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Al-haq udah datang, yang tidak hak, maksudnya yang palsu-palsu itu. Kan palsu ini. Hubungan kita sama istri palsu, kecuali kalau kita niatkan ini karena Allah. Saya cinta karena Allah. Hubungan kita sama anak, cinta sama anak, sayang sama anak, palsu itu. Kecuali kita niatkan saya niat mencintai anak karena memang anak ini amanat Allah, baru jadi asli. Jadi harus ada Allahnya di situ. Apalagi cinta sama duit. Orang sini mah ada yang doyan duit ya. Nasi ya doyan ya. Nasi, mie doyan, duit mah ada yang doyan. Itu semuanya selain Allah. Itu kalau sudah cahaya Allah sudah masuk dalam relung hati ini, maka yang lainnya pasti musnah, pasti sirna.
dan nggak bakal kelihatan, hilang gitu aja. Tahu lampu ini yang biasa dulu, zaman dulu kecil tuh buat cerdas cermat tuh yang segini, atau lampu apa tuh, berapa watt tuh, 5 watt apa? Iya 5 watt. Tadi siang panas banget tuh siang-siang. Coba ada lampu 5 watt di tengah lapangan. Begitu matahari datang, kalah itu lampu, musnah semuanya, kayak nggak nyala. Nah begitu juga kalau Allah sudah bertajalli, maka yang ada hanya Allah saja. Nah kalau sudah sampai tahap ini, kalau kita sudah sampai pada tahap ini cahaya sudah masuk ke dalam relung hati, maka tidak akan cinta kepada selain Allah, karena memang nggak ada selain Allah, dan juga tidak akan menyembah selain Allah. La ya'budu illa iyyah, la yuhibbu siwa. Ini keadaan orang-orang yang arif billah. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang marifat, idza kana al-imanu, ketika ada apa iman fi dhahiril qalbi, dalam permukaan hati, kana maka ada al-abdu muhibban lil akhirah, maka ada seorang hamba itu cinta kepada akhirat, wa dunia, dan dunia sekaligus, cinta dunia juga tidak cinta akhirat. Wa kana marrotan, dan ada si hamba marrotan, satu waktu, satu kali, ma'allahi ta'ala, bersama Allah, pamarrotan, tapi sekali waktu, ma'a nafsi, bersama nafsunya. Fa idza dakhala al-imanu, maka ketika masuk apa imanu, iman batinal qalbi, ke dalam hatinya, abghadha al-abdu, maka menjadi benci, maka bencilah al-abdu, seorang hamba, dunia, akan dunianya, wa hajarahu, dan meninggalkan hijrah, meninggalkan si hamba akan dunia, wa hajarahu, dan meninggalkan si hamba hawahu, akan hawa nafsunya, keinginannya. Wa fil lafdin akhar, dan dalam lafaz yang lain, idza kana al-imanu, ketika ada apa imanu, iman fi dhahiril qalbi, di permukaan hati, yakni menghendaki orang yang berbicara, a'lal fuadi, yaitu bagian atasnya fuad, kanal mu'minu, karena maka ada siapa al-mu'minu, itu orang mukmin, orang beriman, itu yuhibbullaha, mencintai Allah, hubban mutawassiton, cinta yang tengah-tengah. Cinta yang tengah-tengah tadi 50-50, seri. Orang permukaan hati seri aja nggak boleh, itu bisa menghalangi cahaya lebih masuk lebih dalam, atau menghalangi waridat, ilmu-ilmu petunjuk-petunjuk bisa terhalangi. Mutawassitun. Tapi fa idza dakhala al-imanu, ketika masuk apa iman fi batinil qalbi, dalam hati, bagian dalam hati, wa kana fi suwaidaihi, dan ada iman itu fi suwaidaihi, dalam palung hati, ahabbahu, maka si hamba mencintai akan Allah, al-hubbal baligha, dengan cinta yang sempurna. Ini senada dengan yang tadi. Kalau cuma permukaan hati, maka seorang hamba, kalau agama atau iman, jadi nur itu perumpamaan atau perwakilan dari iman. Kalau iman itu sampai permukaan hati saja, maka seorang hamba cinta akhirat dan dunia sekaligus. Iya sih akhirat, cuman dunia mah jangan, masa ia tinggalin semuanya. Padahal akhirat sama dunia itu kayak dua kadrotain, seperti dua madu. Tahu madu? Madu asli. Bukan madu ini, madu ini ya. Dua madu yang saling pencemburu. Nah, kalau ada madu pencemburu tahu ya? Ya, itu ngecek madu asli gitu, Ustaz. Ngecek madu asli itu bukan dicampur air atau apa. Madu asli itu kalau ditaruh depan rumah, bini marah, madu asli. Itu namanya madu ini yang saya maksud nih. Ya madu. Dunia sama akhirat ini seperti dua madu yang cemburuan. Misalnya Hindun sama siapa? Sama Santi. Ambillah Santi, marah Hindun. Atau ambillah Hindun, marah Santi, pasti nggak bakal bisa diakurin. Itu dunia sama akhirat. Orang yang mau cinta kepada dunia, maka akhiratnya pasti kalah. Orang yang cinta pada akhirat, pasti dia akan berjarak dengan dunia. Seperti itu. Nah, tapi memang tidak bisa dipungkiri, pada tahap masuknya iman cuma di permukaan saja, maka orang bisa cinta tapi mutawassitun, dia cinta akhirat, cinta dunia sekaligus.
Kadangkala dia sama Allah, tapi kadangkala sama hawa nafsunya. Lain hal kalau sudah masuk ke dalam relung hati. Kalau iman sudah masuk ke dalam relung hati, maka dia akan mencintai Allah dengan cinta yang sempurna. Yang ada selain Allah dalam hati itu di pinggir-pinggirnya doang. Kalaupun dia cinta kepada keluarga, maka itu karena cinta kepada Allah, niru Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad juga cinta kepada keluarganya. Kalaupun dia misalnya cinta kepada agama, selain Allah juga agama loh, karena dia cinta kepada agama, itu juga karena niru Rasulullah menjalankan syariat agama. Jadi ada dua keadaan di sini, keadaan yang di pinggir permukaan hati, ada yang sampai relung hati. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu, wa mahabbatul abdi, dan cintanya seorang hamba, dzalika akan itu, dzalika ini cinta yang sempurna, al-balik, cintanya seorang hamba, dzalika yang demikian, yaitu cinta yang sempurna, ayanduro, itu melihat si hamba, fainkana, jika seorang hamba, atau ayundoro, dilihat-lihat, fainkana, maka jika ada seorang hamba itu yu'athiru, mengalahkan Allah Ta'ala, yu'athiru, memenangkan Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala, ala jami hawahu, atas seluruh keinginannya, wa yaglibu mahabbatuhu, dan juga mengalahkan mahabbatuhu, cinta kepada Allah, ala hawahu, atas hawanya, keinginannya, hatta tasira, sehingga jadi mahabbatullahi, cinta kepada Allah, hiya mahabbatul abdi, adalah cintanya si hamba, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, fahuwa muhibbun lillah, maka dia mencintai Allah haqqan, dengan sebenar-benarnya, kama annahu mu'minun bihi haqqan, sebagaimana dia mencintai Allah haqqan, dengan sebenarnya. Wa in ra'aita qalbaka, dan jika engkau melihat qalbaka, hatimu, duna dalika, tidak seperti itu, di bawah kualitas itu, falaka, maka untukmu, minal mahabbati, dari kadar cinta, biqadri dalika, dengan seukuran itu. Tergantung masing-masing porsinya. Semakin besar porsi cinta kita kepada Allah, maka semakin besar porsi cinta Allah kepada kita. Semakin kita memenangkan Allah, mengalahkan selain Allah, maka semakin Allah bela-belain mencintai kita. Sebaliknya, semakin kecil porsi cinta kita kepada Allah, maka semakin kecil juga Allah mencintai kita. Semakin kecil porsi kita tunduk kepada Allah, ya, maka semakin kecil juga kecintaan Allah kepada kita. Jadi biqadri dzalik, kita akan mendapatkan cinta Allah seukuran dengan cinta kita kepada Allah, seukuran dengan bagaimana kita memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah. Dan cinta ini adalah cahaya, cahaya ini adalah iman tadi. Waqala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-ulama dhahirul qalbi. Wa qala ba'dul ulama dhahirul qalbi, itu kaulnya, itu makal kaulnya itu dhahirul qalbi, permukaan hati itu mahallul islami, tempatnya Islam, wa batinuhu, dan batin atau dalamnya hati, makanul imani, adalah tempatnya iman. Famin hahuna, maka dari sini, tafawatal muhibbuna, bertaut atau berbeda tingkat, al muhibbuna, orang yang cinta, fil mahabbati, dalam satu cinta, li fadlil iman, karena keutamaan iman, al Islam, atas Islam, wa fadlil batin, dan keutamaan batin, ala zahir, atas zahir. Yang dimaksud cahaya hanya sampai permukaan hati, itu Islam. Yang dimaksud cahaya sampai ke dalam hati, masuk ke relung hati, itu iman. Nah, dari sini beda, ya, berbeda antara orang yang saling mencinta, atau antara para pecinta. Antara para pecinta, yakni orang-orang mukmin, ini pasti beda, masing-masing punya urutan atau punya level dalam cintanya kepada Allah. Dengan demikian, yang mendapatkan iman atau cahaya masuk sampai ke relung hatinya, ini lebih utama dan cintanya pasti lebih tinggi kepada Allah. Tapi kalau yang mendapatkan
cahaya atau iman hanya pada permukaan hatinya, maka dia ya Islam juga. Dia Islam juga karena lebih utama iman dibanding Islam. Sebagaimana lebih utama batin dibanding zahir. Kita sering bahas dan kita sering dengar juga, dzarratun min a'malil qalbi khairun min amsalil jibal min a'malil zahir. Satu biji perbuatan hati yang tadi kita sebut ahwal itu lebih bagus dibanding berbukit-bukit amal zahir. Dia sering santunan, dia sering sedekah, dia sering puasa misalnya, tapi hatinya ngedrundel baik, hatinya ngedumel aja, nggak pernah ridha sama qada-qadar. Ya sholatnya atau ngajinya juga kadang-kadang itu tercampur. Ngaji biar apa? Ngaji biar dapat duit. Puasa biar apa? Puasa biar karirnya. Oh, kecampur semua itu. Nah, itu semuanya kalah dibanding orang yang puasanya dikit, ngajinya dikit, tapi hatinya ridho, tapi hatinya bersih dari keinginan pengen dunia. Meskipun cuma sedikit dia puasanya. Karenanya banyak wali-wali yang kelihatannya ya puasanya biasa-biasa aja, sholatnya biasa-biasa aja, tapi hatinya saudara, hatinya ya zuhud, benar-benar nggak pengen, benar-benar nggak ada keinginan dunia, hatinya ridho, benar-benar tawa-tawa aja dia, senyum-senyum aja, mau Allah tetapkan apa kayak dia nggak pernah ngeluh dan nggak pernah minta pindah. Ini para wali Allah angkat bukan dengan amal zahir, tapi Allah angkat dengan amal batin. Kenapa bisa amal batinnya tinggi? Karena cahaya tadi, cahaya sudah masuk dukhul, bukan hanya sekedar usul. Rubbama waradat alaikal anwar, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.